Artinya 16 tahun ya tadi 16 tahun ngajar. Iya. Tesnya di mana kalau boleh tahu, Bu? Tesnya di Bandung. Itu biaya Gedung sendiri? Serbaguna. Biaya sendiri Pak, namanya honorer yang bisa dibilang pas-pasan untuk 1 bulan itu pas untuk bensin gitu. 1 Transportasi bulan bolak-balik. gaji Tendik hanya habis untuk mengikuti seleksi. Seleksi sampai hutang nyili Pak. Dan sampai itu pinjem. Dan itu tidak dinyatakan lolos. Tidak dinyatakan lolos gitu. Itu dipesan atau diwasiati sama orang tua, bukan harta apa, bukan Mas. Dia bilang, bahkan yang saya masih ingat sampai sekarang itu ninggalnya itu Mas, di paha saya Mas, ketika saya sambil bilang, Nang aja mari ngajare priwe be ceritae, priwe be enake engko uripe sira aja pernah mari ngajare. Dan itu wasiat terakhir. Itu permasalahannya Mas. Nah, ini masih menyisakan 2.400-an guru Iya. honorer dan tenaga kependidikan kita yang belum jelas ini statusnya. Sebagai guru honorer ini, Kang Aksan, ini kan kita sedang di masa peralihan ini, di masa transisi. Dari Ibu Nina akan berganti ke Pak Luki Hakim dan Pak Saifuddin. Kalau tidak ada kendala kayaknya di tanggal 10 Februari itu akan dilantik. Sebagai guru honorer yang kemarin tidak dinyatakan lulus sama BKN atau Kementerian Pan-RB, itu harapan ke depan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kartayu TV. Kita masih lanjut di sesi kedua berkaitan tentang unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman guru honorer tepatnya di hari Rabu kemarin. Kali ini kita masih ada sesi khusus spesial. Kita akan berbincang langsung dengan 2 orang perwakilan guru honorer. Sudah hadir di depan saya, ini ada Ibu siapa? Bisa disebutkan namanya Ibu? Saya Ibu Etin Prihatin dari SMP Negeri 1 Atap 1 Lelea. Saya teknis. Teknis? Iya, Oh berarti tenaga teknik tendik sekolah. ya? Oke, Betul. terima kasih. Yang satunya bisa disebutkan Kang namanya? Saya Aksani, takwim dari SDN 3 Parengirang, Kandang Haur. Tendik guru. Guru PJOK. PJOK. Oke, terima kasih. Oke, saya pengen lanjut ke Ibu Supriyatin. Etin Prihatin. Ibu Etin Prihatin. Oke, biar saya lebih enak ngobrolnya, saya panggil Ibu Etin saja ya, Mbak. Betul, Ya. mangga. Ibu Etin, kalau saya lihat kemarin ada gambarnya Ibu Etin di aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman guru honorer itu. Betul. Ya, kalau boleh tahu sebelum saya ngobrol lebih lanjut, sudah berapa tahun melakukan pengabdian di sektor pendidikan Ibu Etin? Saya mengabdi di SMP 1 Atap 1 Lelea itu semenjak tahun 2009. 2009. Jadi, iya, 2 tahun berdirinya sekolah Iya. SMP 1 Atap. Itu saya sudah mengabdi di situ. Jadi sudah 16 tahun lebih. 16 tahun lebih. 16 tahun Dan lebih. kemarin sempat mengikuti seleksi tes P3K, Bu? Betul, Pak. Saya ikut ya, daftar di SMP 2 Gabus. Sebagai tendik. Gabus Wetan sebagai tendik. Dan hasilnya gimana, lulus atau tidak, Bu? Tidak, Pak. Itu yang membuat saya kecewa. Kenapa bisa tidak lulus, Ibu? Ya, pertama saya berharap sekian lama 16 tahun, hampir 17 tahun pengabdian saya dapat apresiasi dari pemerintah daerah karena bukan hanya masa pengabdian yang sudah belasan tahun, Pak. Mengingat usia saya juga tidak lagi muda, Pak. Iya. Saya sudah hampir 52 tahun. 52 Ya, tahun. kemudian sesuai sebelumnya kan kami pernah mencari informasi ke BKPSDM. Kenapa kok tidak pernah Pemda itu tidak pernah membuka formasi untuk tendik? Kalaupun ada katanya sedikit, Bu. Sedikit. Tapi ini Pak masalahnya 16 tahun saya mengabdi, ini yang ke-17-nya, ini baru pertama kali dibuka formasi untuk tendik. Oh, baru pertama. Betul. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ikut Tidak seleksi. pernah. Iya. Jadi ada
mohon maaf, sebagai manusia kan ada rasa cemburu gitu. Iya. Ngiri artinya bukan apa-apa, ngirinya di sini. Kami sama-sama bekerja, kami sama-sama berjuang, sama-sama mengabdi memajukan sekolah gitu ya. Sama-sama mendidik anak bangsa. Kalau untuk guru tiap tahun selalu ada formasi. Ada formasi. Sementara Tendik tidak ada sama sekali. Ini pertama kali ini dalam sejarah pengabdian saya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Itu hampir 17 tahun pertama kali. Pas ada hasilnya tidak menyenangkan hati. Hasilnya sangat mengecewakan. Karena apa, Pak? Saya pikir sudah mau formasinya sedikit, cuman 97. Kan dari pihak BKPSDM kan menginformasikan bahwa tenang Bu, tenang. Ini kami membuka formasi sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Ibu bisa ikut, ibu bisa tes. Semua bisa masuk. Semua Itu yang bisa ngomong daftar. begitu BKPSDM. BKPSDM. Jadi harapan saya itu begitu besar, mengingat pengabdian juga. Kemudian saya yakinlah insya Allah dengan kualifikasi saya belajar juga mengikuti perkembangan supaya tidak kalah dengan yang muda gitu. Saya ikut kompetisi karena ini pertama kali suatu hal yang luar biasa untuk saya. Ya tapi ternyata setelah daftar saya pikir formasi 97 itu khusus untuk Tendik sekolah. Ternyata Kenyataannya untuk Tendik sekolahnya dari sekian ratus tenaga honorer Tendik di Kabupaten Indramayu itu cuma 20. 20 orang. Setelah 16 tahun menunggu formasinya cuma 20 orang. Jadi 97 itu untuk semua instansi. Oh, Damkar, nakes juga. Iya, nakes, Pol PP, semuanya di situ. Artinya 16 tahun ya tadi 16 tahun ngajar. Iya. Tesnya di mana kalau boleh tahu Bu? Tesnya di Bandung. Itu biaya Gedung sendiri? Serbaguna. Biaya sendiri Pak, namanya honorer yang bisa dibilang pas-pasan untuk 1 bulan itu pas untuk bensin gitu. 1 Transportasi bulan bolak-balik. gaji Tendik hanya habis untuk mengikuti seleksi. Seleksi sampai hutang nyili Pak. Dan sampai itu pinjem. Dan itu tidak dinyatakan lolos. Tidak dinyatakan lolos gitu. Terus lagi yang tambah membuat saya kecewa. Formasi yang seharusnya khusus untuk Tendik yang kualifikasinya untuk tenaga pendidik itu juga bukan hanya diisi untuk tenaga administrasi sekolah. Oh. Itu diisi oleh guru yang sudah punya formasi sendiri. Itu guru yang tidak linier, mereka downgrade, daftarnya tuh lintasnya ke Tendik. Artinya ngerebut slotnya Ibu. Ngerebut slotnya kami gitu. Kan bisa Bapak ketahui kan, kalau untuk guru kualifikasinya S1 kan. Iya. Terus mereka apalagi biasa sudah punya serdik, biasa tak lah di komputer gitu. Sementara kami Tendik, ya saya yang S1 rela downgrade. Udah mah S1 downgrade jadi SMA. Kemudian rekan-rekan kami di seluruh kabupaten, Tendik itu kan bukan hanya terdiri dari tenaga administrasi, tetapi juga ada satpam, pustakawan ada juga, penjaga gitu ya. Nah di situ kan mereka sama sekali ibaratnya tidak asing dengan komputernya, tapi kan jarang. Jadi kalau harus murni perankingan, patokannya itu untuk kelulusan itu murni perankingan. Ya mohon maaf untuk Tendik ini saya tidak berbicara untuk diri saya sendiri karena alhamdulillah nilai saya lumayan besar. Berapa kalau boleh tahu Bu? Sepengetahuan saya lihat di hasil tesnya itu rata-rata Tendik itu 300 sampai 400. 300 sampai 400 tapi tidak nyatakan lolos. Saya nilainya itu hampir 500. Oh, Ibu Etin itu 500. Iya, 463 artinya mendekati gitu. Mendekati 500. Iya. Tapi tetap enggak lolos. Tetap enggak lulus. Dan yang lulus itu K2 limpahan dari guru. Jadi guru yang melintas. Jadi kekecewaan kami sebagai Tendik gitu. Sudah selama ini merasa dianaktirikan karena jujur saja sekolah itu penting sekali guru mengajar di kelas, tapi kondivitas kegiatan belajar mengajar itu ada juga pada kami. Karena apa? Kalau misalkan tidak ada yang mengatur keuangan sekolah, administrasi sekolah, data siswa, arkas, dana bos, pengaturan pencairan honor guru, siapa yang ngatur?
Guru kan bisa bermasalah kalau telat penggajian saja bermasalah. Nah sementara kami, tenaga kami yang honorer itu bekerja itu lebih ekstra. Katanya tendik itu kerjanya bukan 8 jam tapi 24 jam, itu benar? Betul, Pak, betul. Karena apa? Karena kan limpahan mengerjakan arkas dokumen yang tendik, lain, pengolahan, input data siswa, administrasi, input data siswa, sarpras juga. semuanya. Jadi ketika guru membutuhkan sesuatu berkaitan tentang dokumen, tendik yang harus Pasti ke mempersiapkan. tendik. Iya. Tapi negara tidak memberikan hal yang terbaik untuk tendik. Ini baru setelah 16 tahun. 16 tahun ikut seleksi formasi itu tapi tidak dinyatakan lolos walaupun nilainya besar. Nilainya besar. Ketok palu ini Bu, negara tidak perhatian sama Ibu. Iya, dan katanya kan kalau guru kan ada nilai afirmasi. Ada penambahan nilai Melalui yang lulus, serti tadi. Melalui serti tadi. Lah kalau kami, kalau masa pengabdian yang ada yang saya 16 tahun, mau 17 tahun. Nah, rekan-rekan yang lain ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 23 tahun bahkan. Itu tidak dianggap pengabdian selama ini bekerja. Artinya kalau guru ada bahan pertimbangan untuk penilaian yakni serti, kalau teman-teman tendik nggak ada bahan pertimbangan. Lamanya masa kerja tidak sama sekali tidak dihitung. Lamanya masa kerja itu katanya sudah ada K2 formasinya karena menuntaskan K2. Saya bilang kalau memang menuntaskan K2 kenapa formasinya tidak dibuka untuk umum? Sehingga kan sisa K2 di Indramayu itu sedikit. Artinya sangat memadai untuk mengakomodir pengangkatan semua K2 yang sudah mengabdi lebih lama. Gitu. Nah ini kan dibukanya slot per slot, sekolah per sekolah. Gitu. Jadi nilai tertinggi itu tidak jadi jaminan selama di situ yang daftar di sekolah tersebut ada K2. Nah K2 nilainya di bawah saya, kemudian juga usia juga di bawah saya, pengabdian cuma beda 2-3 tahun saja. Jadi artinya kan tidak ada perhatian untuk kami. Kalau sebagai seorang manusia Bu, ketika gagal melalui seleksi, apa yang dirasakan Bu? Sedih, kecewa. Kalau kembali ke nasib, ya memang kami terima itu nasib kami. Sudah ibaratnya sudah takdir kami, mungkin belum rezekinya. Kami juga memahami itu. Tapi manusiawi juga, kami juga ada keluarga yang harus dihidupi, orang tua yang harus dimuliakan kan, bangga pengen melihat anaknya diangkat di ASN setelah sekian tahun mengabdi. Kemudian Pak, ada rasa kalau cemburu ke teman yang sudah lulus, yang sudah sukses, nggak sama sekali, apalagi ngiri, itu memang sudah rezekinya. Tapi sebagai manusia tuh ada rasa sedih ke diri sendiri. Kok saya, anak didik saya sudah diangkat ASN. Oh ada anak didiknya? Iya, sampai ke cucu nyangjar juga. Kan rekan sejauh saya juga ada yang sudah punya cucu. Dari bujangan sampai punya istri, punya anak 2, anak-anaknya sudah punya anak 2. Dan nasib ibu masih tetap sama? Masih tetap sama. Bahkan yang lebih miris yang K2 yang konon katanya diprioritaskan, ya itu malah kegeser, data K2-nya itu hilang. Jadi yang seharusnya statusnya R2 itu menjadi R3, kan kasihan sekali Pak. Padahal data itu ibu yang input kan melalui Dapodik. Iya kan sudah ada semuanya lewat Disdik, ada data Dapodik, kemudian juga kan sudah pemberkasan lewat BKN, database BKN. Tapi sudah ada di BKN. masih amburadul sistem pendataan kita Bu ya. Dengan alasan katanya waktu tesnya itu tidak diklik pilihan K2, kan harusnya kalau yang namanya K2 itu kan sudah otomatis, nomor itu kan nomor K2 itu tidak diketik tapi muncul begitu klik secara muncul otomatis kan ya. otomatis. Pendatanya kan langsung dari pusat Bu ya. Jadi kalaupun tidak lulus harusnya minimal statusnya jangan berubah gitu. Seperti itu Pak. Oke, harapan ibu ke depan di tahun 2025 itu apa sebagai pendidik Bu? Ya sebagai pendidik rasa kecewa sih tetap ada. Tapi karena kami sudah terpanggil, sudah cinta, kalau kami kecewa kemudian kami melakukan kegiatan mogok misalkan ya, mogok kerja atau apa, itu juga tentunya akan menghambat. Kami tetap profesional, akan tetap bekerja sesuai dengan kualifikasi kami, mendidik anak bangsa, kemudian juga ya
bagaimana sekolah tersebut tetap maju, tambah maju dan berkembang. Tetapi harapan secara pribadi kami honorer Tendik di Indramayu ya berharap ada perhatian dari Kejelasan pemerintah, status. kejelasan status. Kalau soal materi mohon maaf, kalau hanya mengandalkan gaji dari honorer kayaknya tidak mungkin bertahan hidup. Iya. Kami juga bekerja, buka warung, ada yang ojek, ada yang jadi petani, berkebun dan sebagainya. Tapi tetap butuh status, status kami. Apalagi 16 tahun itu kan 16 bukan tahun waktu itu yang bukan panjang. waktu yang pendek gitu. Sudah Itu berapa sudah panjang. minimal 3 sampai 4 kali ganti presiden Bu ya. Tuh. Terus lagi kan Pak, kalau usia tidak dijadikan prioritas, oke lah, kami yang sudah berusia pastinya kan sudah bekerja lama. Iya. Artinya harus dibedakan antara misalkan buruh pabrik atau pekerja kontrak yang begitu daftar usia kita sudah berapa. Kontrak Iya. misalkan 1 tahun sampai 5 tahun. Kan itu ada batas usia. Tapi kalau kami ini kan berbicara tolong jadikan usia sebagai prioritas karena kan usia kami itu berdasarkan masa kerja Masa kami juga kerja. sudah lama. Biasanya usia dan masa kerja itu cukup lama ya Bu Cukup ya. lama. Artinya ya ada kejelasan status karena apa? Kami mah semangat untuk tetap ngajar, untuk tetap bekerja, untuk tetap memajukan gitu ya sekolah. Tapi kan kami terbatas sebagai manusia itu terbatas dengan usia. Usia makin tua, kemampuan tubuh itu juga makin Iya, lemah. semakin menurun Semakin menurun, kekuatan kami semakin menurun. Daya tangkap kami juga semakin memudar. Artinya apa, kami akan tetap seperti ini, kerja banting tulang hanya untuk menutupi kekurangan dari honor yang tidak seberapa. ya. Oke. Logikanya kalau honor cuma 500, kita berangkat membutuhkan transportasi. Bensin Kalau juga. motor, kita enggak, oke lah bensin mah tiap hari. Motor ada kerusakan, ganti rantai atau juga misalkan harus turun mesin, nggak cukup 500 Iya. sampai 1 juta bahkan lebih. 500. Itu sudah memotong honor 2 bulan yang seharusnya untuk biaya hidup Pak. 500.000 seimbang. habis hanya untuk ikut seleksi di Tidak Bandung. seimbang sama sekali, belum hutang untuk ikut tesnya, Apalagi hidup di kampung ada orang hajatan. kondangan. Betul sekali Pak. Oke, terima kasih Bu Atin. Ya, kita geser ke Kang siapa namanya? Kang Aksan ya. Aksani. Oke, Kang Aksan, saya pengen nanya. Tadi juga ikut aksinya di. Ikut. Sebenarnya goalnya ini apa? Tujuannya ini ke depan? Sebenarnya goalsnya kita itu memang tujuan utama kita melakukan aksi damai tersebut yaitu tadi selesaikan honorer database PKN yang memang keabsahan database kita itu ada di BKN. Artinya toh kenapa kabupaten-kabupaten lain terutama kabupaten-kabupaten tetangga itu sudah mendekati bahkan ada yang 100% sudah selesai yang database PKN-nya. Artinya data honor tersebut yang sudah terdata di pangkalan Badan Kepegawaian Negara. Dan sudah jelas sekali database PKN itu sudah terlindungi oleh undang-undang kan. Oke. Artinya yang harus diselesaikan. Toh kenapa kabupaten kita sampai saat ini tahun 2025 ya Awal artinya ya. walaupun masih awal artinya belum selesai, masih tersisa banyak, kurang lebih ya 2.383 ya. Iya. Itu guru dan tendik, artinya guru yang baik itu di SMP ataupun di SD. Di SD yang menjadi kewenangan kabupaten ya. Iya. Tadi dulu, emang ada di tetangga kabupaten kita yang sudah ya minimal mendekati hampir selesai lah ya. Nah, kita coba tengok di Cirebon ya. Iya. Untuk Cirebon kabupaten atau kota? Nah, di Cirebon, ntar dulu, ini berarti kabupaten. Kabupaten. Cirebon kabupaten. Cirebon kabupaten di 2021. Nah, karena kita database BKN itu yang harus selesai itu sebenarnya dari 2021 kalau nggak salah. 2021 Kabupaten Cirebon itu membuka kuota formasi 2.700.
Dengan kebetulan waktu 2021 itu 2.700 kuota, salah satunya kan ada keluarga saya yang di sana. Iya. Nah, dia juga kemarin juga menginformasikan, toh kenapa Kabupaten Indramayu tidak selesai-selesai? Yaitu problemnya tadi. Di 2021 Kabupaten Cirebon 2.700 formasi, di 2001 saya masih ingat itu 173 kalau nggak salah. Formasinya. Iya. Di Kabupaten Cirebon 2.700 kalau nggak salah. Pokoknya intinya di 2021 Cirebon itu banyak. Nah, di Indramayu 173 kalau nggak salah. Nah, oke, kalau salah bolehlah dikoreksi. Iya, Silakan. oke. Kemudian di 2022 Iya. Cirebon itu kalau nggak salah 1.500 Formasi yang disediakan. formasi. Kalau nggak salah, silakan koreksi. Nah, kemudian Di Indramayu? di Indramayu 2022 itu terakhir 200-an. 200-an, kita selisih banyak ya Nah, formasinya. itu. Ya. Kemudian di 2023 kan? Iya. Nah, oke, saya harus akui Mm-mm. untuk 2023 itu kita buka formasi 1.700 totalnya ya. Ya, 1.700. Dari Guru dan tenaga semua- pendidikan itu. Enggak, dari Oh, semua gurunya saja. dari enggak 1.700 itu semua lintasan. Artinya Lintas semua instansi. Lintas instansi. Nah, 1.700 waktu itu juga kebijakannya sangat beda sekali. 2023 itu 1.700 tidak melakukan tes ya Bu, betul kan? Tidak melakukan. Kenapa tidak melakukan tes? Karena undang-undang itu sudah diperkuat lagi, dikerucutkan lagi bahwa mereka-mereka yang honor, yang statusnya waktu itu P1 itu ikut tes waktu 2021 ataupun 2022 dengan melampaui ambang batas atau disebut dengan passing grade. Nah, contoh waktu itu passing grade-nya SD itu kalau nggak salah 400 sekian ya Bu ya. Nah, untuk saya sendiri yang PJOK Penjas 320 kalau nggak salah. Nah, jadi yang melampaui passing grade ketika 2023 itu harus selesai semua. Itu juga arahan dari pusat. Akhirnya mau tidak mau dan suka tidak suka Kabupaten Indramayu kan harus menyelesaikan yang P1. Iya. Akhirnya diselesaikanlah yang passing grade. Itu. Kenapa? Artinya lonjakan kuotanya itu sangat signifikan. Itu karena memang dari pusat harus selesai yang P1. Artinya intervensi pemerintah harus diselesaikan. Iya, dari pusat. Pemerintah pusat akhirnya mengintervensi bahwa P1 harus selesai di 2023. Akhirnya mau tidak mau suka tidak suka Indramayu selesaikanlah. Iya. Makanya lonjakannya itu sangat signifikan. Dari 173 ke 203 atau 200 berapa di 2023 tidak ada tes lagi. Jadi itu begitu buka akun di SSCN, buka akun itu langsung terkoneksi yang P1 terus kebuka terus. Daftar riwayat hidup diisi dan lain sebagainya sampai terakhir resume dan selesai dinyatakan langsung lulus kalau yang P1 waktu 2023. Nah, kalau tahun sekarang di 2024 kemarin kemudian 2024 terjadilah dengan formasi lintas instansi 900 sekian formasi. Untuk khusus guru itu 545 kalau nggak salah. Untuk guru formasinya. Guru lintas mata pelajaran itu. Nah, termasuk yang sisanya itu nakes dan tendik. Nah, tendik itu 20-nya untuk khusus tas tenaga administrasi sekolah. Nah, yang 20 tadi Ibu Etin jelaskan. Nah, kemudian di 2024 kan 900. Artinya kita downgrade lagi kan? Iya. Harusnya kalau misi kita Kabupaten Indramayu ingin menyelesaikan, ya terakhir ini minimal ya kita kalau tidak selesai juga yang 2.383 tuh harusnya sekarang jangan 900 lah atau 500 untuk guru. Jangan kasih aja formasi 2.000 lah.
lintas instansi. Mm-mm. Kalau 2000 insya Allah lintas instansi. Semuanya Artinya, clear ya. semuanya hampir mendekati 100% selesai. Mm-mm. Kemungkinan besar tidak akan ada aksi. Mm-mm. Nah ini masih menyisakan 2.400-an guru Iya. honorer dan tenaga kependidikan kita yang belum jelas ini statusnya. Nah, Sebagai guru honorer ini, Kang Aksan, ini kan kita sedang di masa peralihan ini, di Iya, masa transisi. Dari Ibu Nina akan berganti ke Pak Luki Hakim dan Pak Saifuddin. Kalau tidak ada kendala kayaknya di tanggal 10 Februari itu akan dilantik. Iya. Sebagai guru honorer yang kemarin tidak dinyatakan lulus sama BKN atau Kementerian Pan-RB, itu harapan ke depan seperti apa untuk Pemda Indramayu itu? artinya begini, harapan kita ya khususnya, artinya umumnya untuk honorer yang terdata di database PKN, nah, semua jenjang lah apa aja, entah instansi apapun itu, harapannya itu benar-benar memberikan harapan yang besar untuk diselesaikan di pemerintahan yang baru. Di kepemerintahan Luki. Yang baru, adapun mekanisme nanti penyelesaiannya seperti apa, ya tentu mereka pimpinan-pimpinan pasti mengetahui problem-problem yang harus diselesaikan. Artinya mana yang lebih penting terlebih dahulu. Karena saya juga sempat lihat sedikit ya, intip-intip sedikit. Belum lama, artinya baru-baru ini kan Pak Saifuddin juga mengutarakan statement ketika diobrolkan dengan siapa itu guru juga yang artinya ya dia juga banyak followersnya ya, itu si Krishna ya. Nah Pak Saifuddin juga mengutarakan statement bahwa aksi demo atau demonstrasi itu tidak disalahkan. Artinya tidak melanggar hukum katanya kan seperti itu kan. Betul. Tapi kalau ada yang lebih elegan, artinya kalau ada ruang-ruang yang untuk diskusi, kenapa tidak harus ditempuh hal itu? Nah, artinya kemungkinan pimpinan kita atau bupati yang baru yang terpilih ini artinya ada kans membuka lebar untuk terutama untuk membuka kita diri membuka diri untuk kita sekedar untuk beraudiensi begitu. Ya minimal untuk menyampaikan kondisi kita sekarang. Artinya goalsnya kan bisa disampaikan bahwa Pak Bupati dan Wakil Bupati, goalsnya kita tuh pengen guru ini, artinya tenaga guru dan lain sebagainya yang terdata di database PKN ini bisa dituntaskan Pak. Adapun mekanismenya seperti apa, tolong bantu kita. Artinya toh kita ini rakyat Indramayu, kalau tidak meluapkan keluhan kita ke pimpinan kita, ke siapa lagi? Nah, artinya kenapa akhirnya ada demo? Karena kita ini udah capek. Kita ini udah capek ngajar. Beban administrasi juga dipenuhi. Banyak. Nah, terus beban ekonomi dan lain sebagainya. Ditambah status kita tidak jelas. Nah, akhirnya mengkerucut. Sebenarnya demo itu cara terakhir kita sebenarnya. Kalau memang ada ruang lain selain demo kita bisa diakomodir, is okay. Tapi selama ini nggak ada. Dan 16 tahun masa pengabdian juga nggak pernah ada kejelasan. Iya sama. Kebetulan saya mengajar juga sama 2029. Jadi saya juga jadi guru olahraga itu hampir 17 tahun. Hampir 17. Mas Aksan dengan Bu Etin ini masa kerjanya hampir sama berarti. Sama. Jadi karena waktu pertama kali saya ngajar itu mungkin saya artinya waktu 2029 itu regulasi belum seketat sekarang ya Mas. Ijazah SMA masih boleh ya waktu itu 2029 regulasi ijazah SMA untuk ngajar itu masih bisa. Akhirnya saya ngajar tuh olahraga sambil menempuh pendidikan S1. Kalau linearitas saya
di PJOK di tahun 2012, artinya kalau dihitung dari 2029 saya 2019 gitu. 2009 Oh 9. ke 2024 hampir 17 tahun. Tapi kalau di 2012 itu cuman 13 tahun. 13 tahun ya yang memakai ijazah S1 Iya, S1 di bidang olahraga. Tapi kan kalau memang dipakai ijazah S1 juga tetap aja ujungnya saya itu udah lama. Udah lama ya? Kalau orang bilang sih sebenarnya bosen ya bosen ngajar Mas. Artinya kalau dari tahun 2012 ya, Iya. kalau bekerja di Korea itu sudah banyak aset, aset itu, tanah yang bisa. itu. Apalagi Bu Supriyatin dari tahun 2009 ya Bu ya. 9. Kalau berangkat jadi TKW Arab Saudi aja rumahnya udah bagus itu. Iya. Sudah telat ya secara usia juga Bu Jadi ya. yang benar-benar menghalangi saya untuk berhenti tuh artinya gini Mas, logikanya kita ini laki-laki ya. Laki-laki kan menjadi tulang punggung keluarga ya. Oke. Sempet juga saya itu ingin resign. Cuman sebelum almarhum orang tua ibu ya karena orang tua laki-laki bapak itu udah waktu saya SMP udah meninggal. Nah, saya itu dipesen atau diwasiati sama orang tua bukan harta apa bukan Mas. Dia bilang bahkan yang saya masih ingat sampai sekarang itu ninggalnya itu Mas di paha saya Mas ketika saya sambil bilang nang aja mari ngajare priwe be ceritae priwe be enake engko uripe sira aja pernah mari ngajare. Dan itu wasiat terakhir. Itu permasalahannya Mas. Luar biasa ini Kang Aksan. Makanya sampai sekarang dengan kondisi apapun ekonomi saya mau bagus mau mapan itu wasiat Mas. Iya. Jadi, tapi syukur-syukur pemerintah ikut memperjelas ini statusnya Kang Aksan. Nah makanya saya rela demo tuh bukan untuk apa-apa ya, artinya status saya kemudian itu wasiat orang tua loh. Bukan main-main. Artinya, apalagi meninggal di pangkuan anak. Itu makanya sampai sekarang saya luar biasa. Ingat sekali. Makanya aslinya saya pengen resign cuman karena wasiat itu Mas. Lamun pengen ngomong mah wis tangi kena maning beb. Mak kita pengen marian ngajare pragat. Pegel dari guru honorku. Iya. Enggak statusnya enggak jelas, Iya. upahnya juga. Iya. Luar biasa. Saya kembali lagi ke Mbak Etin ini. Sambil kita di sesi terakhir ini Bu Etin. Kalau di depan Mbak Etin ada Pak Luki Hakim dan Pak Saifuddin, apa yang ingin Anda sampaikan? Iya, saya tidak ingin banyak menyampaikan. Saya menyampaikan bukan hanya suratan hati saya, menyampaikan juga aspirasi dari teman-teman. Tolonglah perhatikan, dunia pendidikan itu juga akan tetap berjalan dengan adanya guru-guru yang berkualitas, ditopang juga dengan tenaga pendidik yang berkualitas juga. Nah, bagaimana kami bekerja dengan profesional secara berkualitas juga, pikiran kami tenang, kalau kami harus berpikir banyak hal, terutama tentang ekonomi. Jadi tolong Kepaluki nih yang akan dilantik, yang akan memimpin Kabupaten Indramayu. Tolong perhatikan kami guru-guru honorer, tendik honorer, nakes honorer, semua yang masih honorer yang masuk dalam database BKN. Perhatikan kesejahteraan kami, beri kami status, beri kami penghargaan. Jangan sampai artinya saya yakin tenaga, pikiran tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tapi sebagai manusia kami juga butuh sesuatu yang bisa kami persembahkan untuk keluarga. Karena kami makin tua, makin renta, kemampuan kami makin menurun, daya tangkap kami juga makin menurun. Sampai kapan kami tidak mendapatkan kejelasan status? Sementara kami sudah mengabdi, tenaga dan pikiran kami itu sudah dipakai. Artinya yaitu harapan kami tuntaskan, selesaikan honorer database BKN. Oke, terima kasih Kang Aksan dan Ibu Etim sudah mau berbagi sekali lagi
harapan kami saya pengen berbagi kebahagiaan yang disampaikan oleh Ibu Etin dengan Kang Ahsan. Tapi walaupun kisah pilu yang disampaikan, saya berharap ke depan Mas Luki Hakim dan Pak Saipudin sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih kita, yang kalau tidak ada halangan akan dilantik di tanggal 10 Februari, ini bisa mendengarkan curhatan Ibu dan Kang Ahsan. Di tahun 2025 harapan besar teman-teman honorer ini bisa terselesaikan, ada kejelasan statusnya. Tidak ada lain perjuangan yang diharapkan oleh teman-teman honorer kecuali kejelasan status dan sekali lagi upah layak. Ya. Terima kasih Kang sudah hadir, Ibu Etim, sahabat Karta Ayu TV. Malam hari ini saya sangat bersedih sebenarnya mah dengan kisah pilu yang dirasakan oleh teman-teman guru honorer, tapi inilah fakta empiriknya, tidak bisa ditolak dan tidak bisa diingkari. Hanya satu, politik will dari pimpinan daerah yang akan menyelesaikan ribuan persoalan yang mengelilingi teman-teman guru honorer. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sahabat Karta Ayu TV dan masyarakat Indramayu. Mudah-mudahan sekali lagi Mas Luki dan Pak Saipudin kelak ketika dilantik bisa mendengarkan keluh kesah dari teman-teman honorer. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.